Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan di video gua kali ini, gua akan menceritakan side story, yaitu Baki Gaiden Scarface, di mana fokus ceritanya adalah Hanayama dan juga Titan Rex, si manusia muka kadal. Langsung aja cekidot. Di video gua yang sebelumnya, setelah gagal di percobaan pertama, trio Ababil kembali mencoba untuk membunuh Hanayama. Tapi hasilnya sia-sia karena si Rex berhasil mencegahnya. Sementara itu, upaya bikin mati si makhluk Kagadanta juga gagal sama sekali. Karena siapa sangka, meskipun kecil tapi skillnya boleh juga. Dan kagak pakai dipikirin, si Hanayama langsung dia paranin. Bahkan di hadapan Hanayama yang gede dan tinggi, si Doi kagak ciut nyali. Selain itu, si Hanayama langsung dia hina. Secara dia berkata, meskipun kekuatan Hanayama luar biasa, tapi dia terlalu baik buat seorang Yakuza. Dan juga nggak punya keinginan menang dengan cara apapun. Tapi diantepin, semakin lama omongan nih orang semakin gak danta. Bahkan segala cokil pakai diomongin juga. Dan saat itu juga si Hanayama langsung pasang kuda-kuda. Kagak pakai basa-basi, si cebol langsung diberi. Dan saking kencangnya tabokan Hanayama, si cebol langsung mental seketika. Bahkan wignya sampai ikut copot juga. Tapi dia kagak mati. Bahkan saat Hanayama berjalan mendekati, dia langsung menjentikan jari. Maka dengan ini berarti pikiran Hanayama langsung dia manipulasi. Dan bener aja, saat itu juga tiba-tiba muncul emaknya Hanayama. Meskipun yang sebenarnya 5 tahun lalu emaknya Hanayama udah meninggal dunia. Kemudian dengan bangga si Boncel langsung berkata kalau ini adalah teknik yang berbahaya. Dan di Jepang teknik ini dinamakan ninjutsu. Sementara si Hanayama masih diem kagak bereaksi. Secara tiba-tiba dia langsung diberi. Bahkan Hanayama yang segede gaban langsung dibuat jumpalitan. Sementara itu di tempat yang berbeda, tampak si Mizozero, orang yang dianggap kakek angkat Hanayama sekaligus pemimpin kelompok Shimizu, menemui Master Kunimatsu. Rupanya dengan uang sekoper dia meminta bantuan sang master. Dan ternyata targetnya adalah si Boncel Kagadanta. Dengan matanya yang kicer, tuh foto langsung dia tegesin. Tapi romannya Master Kunimatsu nggak mau tertipu dengan penampilan. Lantaran targetnya punya fisik yang kagak biasa, badan kecil, palanya gede. Makanya dia berkata targetnya kayak bayi berkepala semangka. Ditambah lagi dengan bayaran yang Shimizu tawarkan. Sementara itu anak buahnya berjaga di luar. Tapi kemudian ada 3 orang yang menyamar. Dan ketika dia sadar kalau ada yang kagak biasa, tiba-tiba orang datang langsung menodongkan senjata. Dan seketika itu juga dia langsung kepikiran kalau ini adalah sebuah jebakan. Tapi terlambat karena romannya dia langsung dibuat tamat. Dan cerita berganti ke dalam lagi. Rupanya keanehan mulai terjadi. Sebab apa yang Kunimatsu katakan seolah-olah dia sudah mengenal lawan. Secara dia berkata kalau si makhluk Kagadanta gigi aja dia kagak punya. Tapi meskipun begitu, kemampuan ototnya luar biasa. Shimizu pun mulai menyadari kalau keanehan mulai terjadi. Tapi si Kunimatsu langsung lanjut ngomong lagi. Lantaran hormon lelakinya yang terlalu tinggi, makanya rambutnya kagak bisa tumbuh lagi. Dan karena itu juga dengan dosis yang kagak biasa, dia mencampur hormon wanita ke dalam tubuhnya. Dengan dosis yang begitu tinggi, orang biasa pasti langsung mati. Kemudian dia kembali melanjutkan. Katanya orang yang lo targetkan kagak bekerja sendirian. Bahkan secara mengejutkan dia mengatakan kalau permainan sudah dimulai. Salah satunya lalu lintas tadi yang diatur polisi. Secara makhluk yang lo sebut Kagadanta di dunia hitam, dia memiliki banyak sekali koneksi. Selain itu, beberapa politikus juga telah dia kuasai. Secara dia berencana ingin mengubah dunia. Karena orang itu dipanggil sebagai Grandmaster. Tapi di waktu yang sama
Hanayama, Bang Kumis datang secara tiba-tiba. Lalu dor. Kemudian cerita berganti ke Hanayama. Dalam pandangan Hanayama, si Boncel Kagadanta adalah emaknya. Makanya mau ditampol takut durhaka. Tapi si Boncel kagak peduli. Hanayama terus-terusan dia beri. Dan lantaran sakitnya terasa, lama-lama Hanayama kesel juga. Bayangan emaknya langsung diterjang. Dan kemudian pukulan langsung dia kokang. Melihat kuda-kuda Hanayama, si Boncel sampai dibuat ngeri. Tapi percuma, dengan sekuat tenaga dia langsung ditimpa. Namun ternyata si Boncel boleh juga. Secara dia hampir gak terluka. Bahkan saat dia kembali mau ditimpa, dia langsung menghindar seketika. Udah gitu, si tuyul jahanam pakai lari sambil ketawa. Tapi kemudian secara biadab, orang kagak berdosa dia tarik dengan paksa. Kemudian langsung dia banting di depan Hanayama. Dan seketika itu juga kepalanya sampai dibuat hancur. Hanayama kagak terima, dia langsung mau ditimpa. Tapi kemudian cewek bertopi langsung dia tangkap lagi. Melihat apa yang terjadi, Hanayama semakin emosi. Tapi dengan tega si cewek gak berdosa, kepalanya langsung dipelitek. Dan akhirnya mati seketika. Tapi belum berhenti. Bahkan kali ini bocil langsung dia ambil. Kemudian dia berkata kalau mereka semua gak lebih dari seekor serangga. Dan lo gak mungkin bisa melindungi mereka semua. Tapi Hanayama malah langsung berkata coba aja kalau bisa. Dan melihat Hanayama yang berubah jadi ganas, tiba-tiba si bocah langsung dilepas. Sementara di tempat berbeda, Master Kunimatsu, manusia muka zombie, datang ke tempat yang telah ditentukan. Rupanya bersama Bang Kumis dan juga rekan, mereka memantau Hanayama dari kejauhan. Bahkan dia mengatakan hanya untuk satu orang mereka melakukan ini semua. Ya tentu aja karena targetnya adalah Hanayama. Dan Grandmaster telah mempersiapkan ini semua. Kemudian dari kejauhan si Boncel tampak angkat tangan. Dan ini berarti sinyal telah dia beri. Kagak pakai lama, Bang Kumis langsung siaga. Dan seketika tangan dijatuhkan, peluru langsung ditembakkan. Gak cuma sekali, Hanayama ditembak berkali-kali. Tapi meskipun darah mengucur, Hanayama masih berdiri. Sambil ketawa, si zombie berkata palingan sebentar lagi dia juga mati. Sementara Bang Kumis merasa kalau Hanayama emang beda. Makanya kali ini Hanayama diincar di kepala. Dan jetak, kepala Hanayama langsung ditembak. Lantaran darah semakin bercucuran. Bahkan seorang Hanayama nggak kuat bertahan. Dan akhirnya Hanayama yang segede gaban berhasil dijatuhkan. Yakin kalau Hanayama sebentar lagi bakalan mati, Hanayama yang lagi ngap-ngapan langsung ditinggal pergi. Dan bagaimanakah kelanjutan nasib Hanayama? Apakah dia akan innalillahi? Ya kita bikin asik aja di video gua yang selanjutnya.